enggak sih, saya udah cukup lama berkiprah di PD Perjuangan dan saya rasa udah cukup lah partisipasi. Sekarang saya mau buka lembaran baru, mencoba ke partai PSI aja. Mengingat PSI adalah partai yang masih muda juga, banyak diisi anak-anak muda, pemikirannya juga lebih muda. Saya rasa saya bisa berperan lebih baik dan lebih banyak di partai tersebut. Kalau di PDI-nya sendiri itu mengundurkan diri atau bagaimana statusnya? Saya mengundurkan diri, jadi kebetulan saya dengan Mas Yoga pernah satu periode. Terus ketika saya sudah tidak maju lagi, kita sering ngobrol, sharing, ya udah kita ngomong dan saya membuat surat pernyataan mengundurkan diri kepada partai secara tertulis, komunikasi via WA kepada ketua DPC. Alhamdulillah juga sudah dijawab. Ketika saya mengundurkan diri, kemudian langsung saya login ke PSI. Memilih PSI apa juga karena dibalik Ya kalau dibilang kenal dengan beliau, ya Mas Kaisang kenal, Mas Gibran kenal, tapi nggak juga sih. Ya karena kedekatan saya menganggap partai PSI partai yang muda ya. Partai yang sebelumnya kan memang diisi tokoh yang senior-senior, apalagi baca berita kemarin saya bukan siapa-siapa. Ya sudah, siapa tahu di partai yang akan datang saya bisa berbuat lebih dan malah takut ini ya, jangan-jangan saya malah membebani PSI ini karena dianggap bukan siapa-siapa. Mas, tadi kan sudah mengajukan surat tertulis untuk pengunduran diri, itu tepatnya kapan Mas? Dan seperti apa respon dari DPC PDIP sendiri? Surat kalau nggak salah saya kirim 14 Juli. Ya, saya kirim langsung ke kantor DPC. Setelah terkirim saya juga membangun komunikasi via WA dengan Pak Ketua. Kemudian sempat ditelepon, ditanyakan, saya jawab. Saya telah menyampaikan WA tadi Pak, juga surat. Kemudian sudah dijawab yang bahasanya kurang lebih nggih sami-sami. Jadi saya rasa nggak ada isu sih. Kalau untuk KTA juga sudah diserahkan? Enggak ya, KTA itu kan bukan masalah diserahkan atau tidak ya. KTA itu kan lupa aja nyimpennya di mana. Makanya kenapa saya bersurat ya untuk menegaskan saja. Karena ketika KTA-nya nggak ada, saya masih ingat kok KTA-nya ada mulai model tahun 2004 sampai yang sekarang juga berubah kok modelnya. Tapi tidak ada permintaan untuk mengembalikan KTA. Saya rasa enggak ya, kalau KTA kan ketika kita sudah menyampaikan secara jelas ya sudah, atau ketika kita sudah berada di tempat lain ya otomatis gugur juga lah KTA itu. Mas Ginda di PDIP berapa tahun Mas? Saya di PDIP mungkin sekitar 2004 mungkin ya. Pernah jadi pengurus ranting juga, pernah jadi pengurus PAC, memang belum pernah jadi pengurus PAC juga ya, karena memang DPC ya, karena DPC memang diisi tokoh-tokoh yang jauh lebih senior. Misal nanti di PSI masuk ke kepengurusan itu gimana depannya? Kita siap lah. Saya kan menyampaikan ketika saya di partai yang lama memang uangnya sudah lebih terbatas. Kalau dulu masih jadi anggota dewan, setelah tidak menjadi anggota dewan memang saya diajak untuk acara-acara dan ya sudah, bagaimana saya mau berpartisipasi. Saya selalu menyampaikan kebijakan publik terjadi di ruang politik dan saya merasa PSI adalah salah satu partai yang sangat terbuka dengan partisipasi saya. Terkait penilaian bahwa melakukan pengkhianatan karena tidak melaksanakan perintah dari Ibu Megawati, seperti apa Mas? Saya rasa kalau ngelihatnya pendukungan dalam pilkada mungkin jelas ya, saya memang nggak mendukung. Nah, tapi kalau melihat beberapa catatan sebelumnya, saya bisa ngasih contoh pendaftaran calon wali kota ketika Mas Gibran mendaftarkan. Saya termasuk yang mendukung Mas Gibran kok. Kenapa alasannya? Karena masih ada pendaftaran kok, belum ada rekomendasi. Saat itu pun juga dianggap saya tidak sejalan dengan teman-teman partai yang lain, PD yang lain. Tapi faktanya jelas, waktu itu rekomendasi juga jatuh kepada Mas Gibran dan yang jadi wali kota juga Mas Gibran. Makanya ketika pilkada kemarin saya juga menyampaikan sikap saya. Kenapa sih saya mendukung calon yang lain? Karena ada beberapa yang saya rasa tidak tepat untuk dijalankan di Kota Solo. Itu saja sih alasannya.